Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, perkenalkan nama saya Hikmawati Ribi SH.MH, Sarjana Hukum, Magister Hukum dengan NIM 0910079303. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar. Capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini, pertama, mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan menjalankan tugas dengan penuh integritas yang berlandaskan pada akhlak mulia, serta menginternalisasi nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam praktek profesional. Yang kedua, memiliki pengetahuan ilmu hukum secara komprehensif, meliputi konsep teoretis, asas, norma, dan sejarah hukum positif Indonesia, serta memahami dinamika hukum pertanian yang berkelanjutan dan berkeadilan. 3. Mampu berpikir kritis dan analitis dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks melalui pendekatan interdisipliner dan pemikiran logis. Keempat, dapat berkomunikasi dengan baik dan bekerja secara profesional di bidang hukum, serta berkontribusi aktif dalam penelitian hukum untuk mendukung pengembangan ilmu hukum yang inovatif. Kelima, mampu merancang dokumen hukum bisnis yang presisi, meliputi perancangan kontrak, uji tuntas hukum, dan pendapat hukum, dan dengan pendekatan khusus pada sektor korporasi dan agribisnis. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah hukum perdata, yang pertama, mampu memahami konsep dasar hukum perdata dan ruang lingkupnya. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis sistematika hukum perdata Indonesia. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan subjek dan objek hukum dalam hukum perdata. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis hukum keluarga, waris, dan perkawinan. Kelima, mahasiswa mampu menerapkan konsep hukum perikatan, wan prestasi, perbuatan melawan hukum, jaminan, pembuktian, dan daluarsa dalam kasus konkret. Keenam, mahasiswa menunjukkan kemampuan berpikir hukum yang logis, kritis, dan berbasis nilai keadilan dan kemanusiaan. Ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini, yakni delivery, interaction, and assessment. Nah, adapun kajian materi pembelajaran pada mata kuliah ini, pertama, istilah hukum perdata, pengertian hukum perdata, sejarah hukum perdata. Kedua, sumber hukum perdata, sistematika hukum perdata. Ketiga, hukum orang. Keempat, hukum keluarga. Kelima, hukum perkawinan. Keenam, hukum waris. Ketujuh, hukum benda. Kedelapan, hukum perikatan. Kesembilan, wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Kesepuluh, hukum jaminan. Dan terakhir, hukum pembuktian dan daluarsa. Beberapa materi perkuliahan tersebut berasal dari buku dan artikel serta jurnal yang relevan dengan pembahasan mata kuliah tersebut. Selain itu, pemahaman terhadap regulasi yang terkait dengan keperdataan yang mana menjadi dasar dalam memahami mata kuliah ini. Adapun dalam proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini bersifat aktif, kolaboratif, dan berpusat kepada mahasiswa atau student centered learning. Mata kuliah hukum perdata ini dirancang dengan pendekatan OB, Outcome Based Education, yang mengintegrasikan model Project Based Learning sebagai proses pembelajaran jangka panjang yang aplikatif. Melalui pengerjaan tugas proyek yang berkesinambungan, minggu kedua hingga minggu ke-15, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori secara pasif, melainkan membedah sebuah grand case fiktif berseri yang mencakup kompleksitas hukum orang, keluarga, waris, benda, perikatan, hingga pembuktian. Proses ini nantinya menghasilkan produk hukum nyata yang berdaya guna dalam praktek hukum korporasi dan bisnis, seperti legal memorandum, komprehensif, draft somasi wan prestasi, serta perancangan kontrak bisnis sederhana. Dengan demikian, mahasiswa akan lebih mudah memahami konsep hukum secara mendalam, karena setiap norma yang langsung
norma langsung diterapkan secara aplikatif dalam memecahkan masalah konkret. Adapun metode pembelajaran yang digunakan lebih menekankan pada diskusi interaktif, studi kasus putusan pengadilan, serta simulasi penyusunan dan negosiasi hukum di dalam kelas. Untuk media pembelajaran, kami aktif berkomunikasi. Selain di dalam kelas, kami juga memiliki grup WhatsApp yang mana berfungsi sebagai media diskusi, membagikan materi sebelum atau sesudah perkuliahan. Sehingga terasa bahwa mata kuliah ini kapan saja bisa didiskusikan. Selain itu, kami juga memanfaatkan yang disebut dengan Google Drive sebagai tempat pengumpulan tugas. Sekali-kali juga menggunakan media Zoom Meet dan Google Meet dalam pembelajaran secara sinkronus. Dan lebih utamanya lagi adalah memanfaatkan PowerPoint sebagai media pembelajaran yang membantu menyampaikan pengetahuan serta hal-hal terkait dengan materi pembelajaran secara kontekstual. Pada mata kuliah ini dinilai setiap pertemuan serta diberikan tugas baik secara individu maupun secara kelompok melalui penilaian absensi. Keaktifan dalam kelas secara formatif. Setiap pertemuan serta penilaian akhir PJBL. Penilaian tersebut sebagai asesmen dan evaluasi sampai di mana pemahaman mahasiswa tersebut terhadap materi yang disampaikan. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah hukum perdata ini sepenuhnya mengimplementasikan standar nasional tinggi dan IQ 7, di mana evaluasi konvensional digantikan secara holistik oleh Project Based Learning Assessment. Bobot akhir dialokasikan secara akurat pada evaluasi partisipatif proses sebesar 40%, yang mana diambil dari kehadiran, keaktifan dalam kelas, diskusi, tugas, dan kuis. Dan hasil akhir produk proyek hukum PJBL sebesar 60% menggunakan instrumen rubrik analitis yang terukur. Sekian yang bisa saya jelaskan terkait dengan mata kuliah hukum perdata yang saya ampu pada program studi hukum bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya terkait dengan proses pelaksanaan perkuliahan tatap muka di kelas, berikut saya sajikan cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah hukum perdata. Untuk topik hukum perkawinan, akhir wal kolam, nun wal kolam, yoma turun, nun demi pena dan segala pentuliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Ya, alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, sehingga kita masih bisa berkumpul pada siang hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah mengangkat derajat kaumnya dari zaman jahiliyah menuju zaman modern seperti sekarang ini. Oke, sebelum kita memulai aktivitas perkuliahan pada siang hari ini, ya ada baiknya kalau kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita niatkan ya, agar apa yang kita kerjakan ini semoga Allah memudahkan kita memahami, dan paling penting ya agar apa perkuliahan yang kita pelajari ya bisa tercatat sebagai amal ibadah buat kita di kemudian hari. Untuk itu mari kita berdoa ya, berdoa dimulai. Oke, selanjutnya saya absen dulu. Apakah adik-adik semua hadir? Oke, selanjutnya sebelum saya mempresentasikan ya PPT hari ini, saya mau dulu review. Ada yang bisa mereview apa sih materi yang kita sudah bahas minggu lalu? Ya, Muhammad Reski. Baik Bu, saya atas nama Muhammad Reski akan memaparkan review materi minggu sebelumnya. Jadi materi yang dijelaskan itu Bu, yakni terkait hukum keluarga. Jadi sesuai yang Ibu jelaskan kemarin, hukum keluarga artinya mengatur hubungan hukum kekeluarga yang berfokus pada perkawinan, perceraian, dan harta benda di dalamnya, yang mana berlandaskan pada sumber hukum tertulis seperti Undang-Undang Perkawinan dan KHI, maupun yang tidak tertulis seperti hukum adat. Hukum keluarga mengedepankan asas monogami, konsensual yakni persetujuan,
dan keseimbangan hak suami istri, serta terdapat hak dan kewajiban timbal balik yang mengikat antara suami istri serta orang tua anak, dan termasuk asas alimentasi kewajiban mutlak anak merawat orang tua di masa tuanya. Sekian Ibu, saya kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih ya review materi minggu lalu. Oke, selanjutnya ya kita masuk ke materi hari ini mengenai hukum perkawinan ya. Di mana sub CPMK yang kita akan bahas dalam materi ini ya, sub CPMK kelima ya. Di mana diharapkan bagaimana mahasiswa ini mampu ya menjelaskan ya dan menganalisis hukum perkawinan serta akibat ya hukumnya. Ya, yang mana sesuai dengan materi yang saya sudah bagikan ya, di mana sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya, kita harus dulu tahu konsep dari perkawinan tersebut ya, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ya, di mana dia itu ikatan lahir batin ya antara pria dengan seorang wanita ya sebagai suami istri. Yang mana di sini tujuannya bagaimana bisa membentuk keluarga ya yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konsepsi hukum perdata Barat, di sini perkawinan ini dipandang hanya dalam hubungan keperdataan saja. Maksudnya di sini bahwa undang-undang ini tidak mencampuri ya dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja. Ya, undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di seorang pegawai catatan sipil. Ya, selanjutnya, di mana kita ketahui, ya, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya tujuan. Ya, yang mana kita ketahui tujuan dari perkawinan itu membentuk keluarga yang bahagia dan ya kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan bahagia juga ketika terpenuhinya dua kebutuhan pokok. Ada yang disebut kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ya, rohani kalian tahu kan? Ya, ketika ya kalau rohani ya kita lihat yang mana termasuk rohani ketika dia memiliki anak ya yang mana berasal dari daging mereka sendiri. Sedangkan ya kebutuhan jasmani ya seperti papan ya, sandang, pangan, kesehatan dan pendidikan. Itu tujuan dari perkawinan ini. Ya, di mana kita ketahui perkawinan itu ya tidak bisa asal dilakukan. Ada syarat yang harus terpenuhi agar perkawinan itu diakui oleh negara. Pertama, ya, ada yang disebut ya syaratnya itu terbagi dua ya. Ada yang disebut dengan syarat internal dan syarat eksternal. Syarat internal yaitu ada persetujuan kedua belah pihak. Ya, di mana kedua belah pihak kita ketahui orang tua dari kedua belah pihak ya. Izin dari kedua orang tua apabila kita lihat umur yang belum mencapai 21 tahun harus izin. Ya, pria berumur 19 tahun dan wanita ya berumur 16 tahun. Tetapi dalam regulasi terbarunya ya wanita itu juga harus berumur 19 tahun. Ya. Bagaimana kalau misalnya ada dari mereka ya pasti kalian tanya-tanya karena kan realita di lapangan banyak yang menikah belum mencapai umur tersebut kan? Ya, mereka harus membuat yang disebut dengan dispensasi, yang mana ini bisa didapatkan dari pengadilan atau camat atau bupati. Itu penting ya buat kalian ketahui, karena banyak sekali tuh realita di lapangan, banyak mereka itu menikah belum mencapai umur yang sesuai dengan aturan yang ada. Ya, selanjutnya itu ya kedua belah pihak ini tidak dalam keadaan kawin. Maksudnya ya jika mereka mau menikah, dia itu bukan suami dari orang lain atau dia itu bukan istri dari orang lain. Ya, itu. Dan terakhir untuk wanita yang ingin menikah untuk kedua kalinya, perhatikan ini wanita ya. Karena kita tahu wanita ini kan banyak ya. Langsung mereka itu sudah cerai langsung mau menikah. Ternyata ada yang disebut dengan masa idah. Ada yang tahu apa kira-kira masa idah? Ada yang tahu? Tidak. Ya, jadi masa idah itu masa tunggu. Ya, dimana kita ketahui kalau masa iddah itu ya ada yang
suaminya dia suaminya ini bisa karena dia pisah sama suaminya itu karena perceraian atau kematian. Dimana kalau perceraian ya itu masa idahnya 90 hari. Dan kalau suaminya yang meninggal itu masa idahnya 130 hari. Jadi penting ya buat ini para wanita. Terus saya bertanya, kalau laki-laki apakah ada masa idahnya? Tidak. Jadi ini laki-laki ketika misalnya dia mau menikah untuk kedua kalinya, misalnya ya istrinya dia sudah cerai atau dia mau menikah lagi, misalnya baru 1 hari sudah cerai, bisa. Karena memang itu tidak ada larangan dalam undang-undang dan perkawinan dan aturan agama ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan syarat eksternal ya. Di mana ini mereka harus mengajukan laporan ya ke pegawai catatan nikah ya, talak dan rujukan. Ya, yang kalau buat agama Islam ya harus melapor ke KUA. Dan kalau orang yang bernon muslim ya harus melapor ke mana? Iya, betul. Ya harus melapor ke catatan sipil. Yang mana itu harus ya memuat ini. Semua ada itu pengumumannya. Nanti itu ya kalian harus tampilkan nama, umur, agama dan sebagainya, identitas dari kedua belah pihak ini. Ya. Selanjutnya ada juga yang disebut larangan perkawinan dalam undang-undang tadi. Di mana larangan perkawinan ini ya, jadi tidak boleh kini antara laki-laki ini dan perempuan ini menikah. Pertama, ada yang disebut dengan berhubungan dalam garis keturunan ya lurus ke atas maupun ke bawah. Siapa kira-kira itu? Kalau keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas? Ada yang tahu? Saudara dari ayah terhadap anaknya, anak terhadap kakeknya, pokoknya itu garis keturunan ke bawah atau ke atas ya. Berhubungan dalam garis keturunan menyamping ya. Antara saudara tidak boleh, nauzubillah min zalik ya. Tidak boleh ya. Antara seorang dengan saudara orang tuanya, berarti om atau tante tidak boleh sekali ya. Dan antara seorang dengan saudara neneknya. Itu semua ya beberapa. Dan ada juga berhubungan ya saudara dengan istri. Ya, yang mana kita ketahui di sini berhubungan saudara dengan istri ketika istrinya itu masih hidup. Tetapi kalau misalnya istrinya ini sudah meninggal dan dia mau menikah sama saudara istrinya, itu diperbolehkan. Ya, tetapi kalau istrinya masih hidup dia mau madu ceritanya, itu tidak boleh, ya. Ada juga mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dan masih terikat tali perkawinan dengan orang lain ya. Antara suami istri yang telah cerai kawin lagi ya satu dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya, ini tidak boleh langsung melangsungkan perkawinan ya. Misalnya mau kembali lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu yang bersangkutan tidak menentukan lain, jadi tidak boleh. Kalau misalnya kita yang beragama Muslim ada aturan tersendirinya. Kalau mereka itu misalnya mau bercerai, misalnya telah cerai itu antara suami istri, mau lagi kawin dengan suami istrinya itu ada aturannya, ya itu. Di mana ya di dalam perkawinan ada juga yang disebut dengan perjanjian kawin atau perjanjian pranikah. Adik-adik pernah dengar kah ini? Perjanjian pranikah? Oh, kalian belum pernah dengar ya? Itu yang biasa yang disebut, yang dia cerita itu artis-artis itu biasa ya, katanya mau perjanjian pranikah. Ya, yang mana kita ketahui perjanjian pranikah ini dibuat di notaris, ya. Yang mana perjanjian pranikah ini ya dia memiliki ya tujuan pertama keabsahan perkawinan. Ya, untuk mencegah perbuatan tergesa-gesa oleh karena akibat dari perkawinan itu. Kita ketahui perkawinan itu kan seumur hidup ya. Ya, demi kepastian hukum, dan ini juga akan menjadi alat bukti yang sah ketika terjadi sengketa di pengadilan. Ya, dan mencegah adanya penyelundupan hukum. Ya, selanjutnya akibat perkawinan ya. Dimana kita ketahui ya, akibat perkawinan itu dalam undang-undang disebutkan ada 3. Pertama ada yang disebut adanya hubungan suami istri ya. Dimana kalau orang sudah menikah kan ada pasti hubungan suami istri ya, yang sebelumnya belum ada. Jika terjadi perkawinan adanya hubungan suami istri.
hubungan orang tua dan anak, dan masalah harta kekayaan. Di mana dari materi yang saya sudah berikan ya, itu kan masalah harta kekayaan ada kan terbagi kan, ada yang disebut dengan harta bawaan dan harta bersama. Ada yang bisa menjelaskan apa itu keduanya tadi? Saya, Bu. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Nahira. Jadi saya akan menjelaskan terkait harta bersama, yang dimana harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi sama rata, sementara harta bawaan tetap menjadi hak masing-masing. Oh iya, terima kasih ya pendapatnya. Ya, itu ya materi yang saya sudah berikan hari ini. Ya, di mana saya tidak ingin kalau kalian ini hanya mengetahui teorinya saja. Ya, bagaimana saya ingin bagaimana teori ini kalian bisa ya aplikasikan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini kan insya Allah kalian ini kan jadi praktisi hukum ya, yang mana kalian itu harus tahu, jangan cuma teorinya saja. Untuk itu ya saya membuka ya tugas diskusi ya, yang mana di sini saya memberikan ya pertanyaan di mana Tuan A, ya, perhatikan ya, dan Nyonya B menikah tanpa membuat perjanjian kawin atau perjanjian pranikah. Sebelum menikah ya, Tuan A ini sudah memiliki sebuah mobil sport senilai 1 miliar rupiah. Artinya mobil itu adalah otomatis harta bawaan, kan? Dia bawa, toh. 2 tahun setelah nikah, Tuan A ini menjual mobil sport tersebut. Ya, uang hasil penjualan dibelikan sebidang tanah dan sertifikatnya dibuat atas nama Tuan A. Beberapa tahun kemudian mereka berdua ini bercerai. Ya, Nyonya B ini menuntut ke pengadilan agar tanah tersebut dibagi karena dianggap sebagai harta bersama. Mengingat ya tanah itu dibeli di masa mereka menikah atau di masa perkawinan mereka. Oke, ada yang bisa memberikan ya jawaban, argumen dari ya tugas diskusi yang saya berikan? Saya, Bu. Oh iya, silakan Anang Ril. Izin menjawab, Ibu. Perkenalkan, nama saya Anang Diliksan. Menurut saya, tanah tersebut adalah harta bersama. Tadi di slide Ibu disebutkan bahwasannya harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Nah, karena tanahnya dibeli saat mereka sudah berstatus suami istri, maka otomatis jadi harta bersama dan Nyonya B berhak menuntut pembagian. Mungkin itu saja, Ibu. Oh ya, terima kasih atas pendapatnya. Ada yang memberikan argumen lain? Siapa tahu di sini ya ada yang memiliki pemahaman yang berbeda dari jawaban Anang Ril? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izin menyampaikan dissenting opinion, Bu. Jadi menurut saya tanah itu tetap harta bawaan Tuan A. Memang dibeli saat masa perkawinan, tapi sumber uangnya 100% berasal dari penjualan mobil sport. Ia merupakan harta bawaan. Jadi sifat harta bawaannya tidak hanya berubah bentuk dari mobil, tidak hilang, hanya berubah bentuk dari mobil menjadi tanah. Baik, itu saja, Bu. Oke, terima kasih ya atas pendapat kalian di sini ya. Alhamdulillah saya saya sangat bersyukur kalau kalian ini mau memberikan argumen begini, karena ini yang saya harapkan dari mata kuliah ini ya, bukan kalian hanya mengetahui teorinya saja ya. Oke, mari kita bedah ya kasus tersebut ya. Kita lihat pertama ya, kita lihat ya secara teks ya, argumen Mas Rian tadi ya sangat benar ya, bahwa harta ya yang dibawa ya diperoleh pas mereka menikah itu memang harta bersama. Ya, tetapi ya di dalam jurisprudensi Mahkamah Agung itu ada hukum itu menggunakan konstruksi hukum yang mana itu disampaikan oleh saudari tadi ya, yang mana ini yang disebut dengan asas subrogasi benda ya. Jadi walaupun itu dibilang harta mereka ini didapatkan mereka pas ya mereka sudah menikah ya, ini
bukan yang dijadikan alasan ya oleh hakim ketika dia mau menuntut suatu tuntutan ya. Untuk itu ya kalian harus pahami di sini bahwa ya ketika hakim ini mau memejatuhkan putusan, dia melihat asas subrogasi benda tersebut. Ya, untuk itu ya kalian harus pahami ya bahwa penting sekali melacak asal usul ya harta bersama ketika kita mau melangsungkan perkawinan, agar ya di kemudian hari tidak terjadi ya perselisihan yang mana disebabkan dari harta bersama ini. Ya, alhamdulillah atas diskusi yang telah adik-adik bawakan ya, semoga apa yang kita pelajari ini ya bermanfaat buat kalian ya, dan bisa kalian implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Akhir wal qalam, nun wal qalam ya maesturun, nun demi pena dan segala apa yang tuliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.